Ya, selamat datang di channel kami Sederhana Luar Biasa. Di sini kita mau bikin pastry sama puff. Perbedaannya pastry sama puff itu, yang pastry pakai yeast pengembang. Dia dibantu dengan yeast ngembangnya, dan dia mempunyai lapisan-lapisan ntar kalau waktu ngembang. Sedangkan puff itu bedanya, dia tidak menggunakan yeast, cuma menggunakan butterseed ngembang. Proses ngembangnya itu cuma dibantu dengan butterseednya, itu butter pastry ya. Ya, di sini sudah mulai tahap pemberian mentega butterseed. Nah, itu kita lapiskan seperti itu. Di sini adonan dibekukan dulu di freezer kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Untuk menteganya sama juga dibekukan dulu. Habis itu mentega disiter sampai tipis seperti itu ya. Habis disiter terus dilapiskan ke menteganya. Kalau untuk pastry kita menggunakan single untuk pembuatan puff itu menggunakan double lipatan yang double, biasa disebut seperti itu ya. Kita lihat cara-caranya. Untuk orang awam, jangan lupa kalau pakai butter yang premium itu suhunya harus dingin, dan dia nggak boleh terlalu lembek, harus dingin. Dia kalau di udara normal pasti dia sudah rusak, maksudnya tuh nggak bisa beku, menteganya cair kemana-mana, butterseednya maksudnya ya. Untuk pastry emang susah gampang di kelas premium. Kalau di kelas menengah ke bawah pakai butterseed yang biasa itu mudah, soalnya dia tidak membutuhkan suhu yang dingin untuk butternya. Sedangkan untuk premium kita membutuhkan suhu yang sangat dingin, bukan sangat ya, cukup dingin gitu aja. Ini kita panjangkan, habis itu kita lipat. Nah, ini namanya lipatan double. Kita pakai 2 kali lipat. Yang ini kita bikin puff. Nah, ini double namanya lipatannya tuh. Ntar kalau yang pakai yang single itu untuk pastry, bukan puff. Nah, ini kita lipat lagi ya, seperti itu. Ini namanya lipatan double. Adonan ini tidak membutuhkan yeast atau ragi, cuma untuk ngembangnya dia cuma mengandalkan butter pastry-nya itu ya. Kita panjangkan dulu. Nah, kalau panjangnya sudah cukup untuk dilipat ya, dilipat lagi. Ini video saya percepat soalnya sangat lama sekali, soalnya ini nyiternya dua adonan gitu ya. Nah, kita lipat lagi. Nah, ini namanya lipatan double ya. Habis itu dilipat lagi. Ini fungsinya lipatan ini, mentega biar rata, biar ke seluruh menyebar ke seluruh semua lapisan. Jadi ini lapisannya banyak.
panjangin lagi. Habis ini masuk freezer lagi, soalnya suhunya adonan sama suhu butter itu sudah mulai tidak dingin. Nah, kita masukkan lagi, kita kasih lapisan plastik biar enggak terlalu berair. Ntar kita masukkan dikasih plastik lah biar enggak kena yang lainnya atau menghindari air juga. Sama kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Ini mulai sitter yang pastry. Kalau pastry bedanya di lipatan ya, sama yeast. Kalau yeast pakainya ya agak banyak, soalnya dia pakai freezer, ditaruh di freezer. Itu biasanya kalau ditaruh di freezer, yeastnya itu ada gimana ya, maksudnya tuh mati itu rusak atau enggak berfungsi. Contohnya biasanya kalau enggak di freezer bisa 100% fungsinya, kalau ini cuma 80% fungsinya, yaitu kita akalin pakai raginya dibanyakin. Sama butternya, cara masukinnya seperti itu. Butter juga di freezer, habis beku disiternya biar enggak lengket, itu dilapisi plastik, soalnya keras. Butternya di freezer sampai keras, sampai benar-benar beku ya, dan dipegang enggak lengket. Nah, sini kita lebarin, habis itu kita panjangin dulu sampai cukup untuk dilipat single, disesuaikan aja. Nah, ini mulai pelipatan, ini yang dinamakan lipatan single itu maksudnya ya seperti itu. Nah, itu single berarti berapa tumpuk tuh, 3 tumpuk berarti intinya, itu namanya single. Kalau yang double tuh 4 tumpuk, dia didouble, habis itu ditumpuk lagi. Nah, dilebarin sedikit, habis itu dipanjangin lagi. Sama pelipatan 2 kali, sama seperti puff, 2 kali ngelipet. Prosesnya harus cepat juga, soalnya butternya mudah sekali cair, encer atau pecah. Jadi kita harus cepat untuk mixernya, sitternya, biar enggak cepat, biar enggak rusak juga. Ya, habis ini dimasukkan kulkas atau freezer lagi. Ya, dilapisin plastik biar enggak kena air juga. Nah, ini tadi yang sudah 2 jaman sudah saya skip, soalnya lama ya, 2 jam. Ini proses bikin puffnya. Ini udah adonan keras beku ya. Ya, kita sitter, kita panjangin. Untuk yang ragu waktu nyiter itu habis maksudnya yang ragu kalau rusak gitu ya, yang waktu nyiter kasih mentega, kasih butter, habis itu dipanjangin, kasih 1 kali lipatan, masuk freezer lagi, habis itu dilipat lagi, masuk freezer lagi, baru pemanjangan, baru pembikinan, pembentukan. Itu untuk yang maksudnya tuh kalau belum bisa cepat ya nyiternya seperti itu. Kalau sudah bisa cepat yaitu tadi 1 kali proses waktu pemasukan mentega, sama ngelipet 2 kali, itu 1 kali, maksudnya tuh masuk freezernya 1 kali. Habis itu masuk freezer, terus ini dilebarin, dipanjangin, terus untuk tipis, ketebalannya itu mengikuti selera lah.
panjangin, disesuaikan untuk pembentukan. Ini waktu pembentukan harus cepat. Kalau yang belum bisa mengerjain dengan cepat, dibagi dua dulu adonan, yang satu dimasukkan freezer, yang satunya dibentuk. Ini kita bikin puff isi apel kismis ya, ini namanya di sini apel strudel. Kita bikin 8 ini ya. Di sini adonan dijadiin 3 item untuk 2 kilonya, kurang lebih 2 kilo. 3 item kita potong, habis diukur dipotong jadi 4. Nah ini dipotong lagi jadiin 8. Untuk ukuran bisa selera, kurang lebih 9 sampai 15 ya, tergantung ukuran lah, tergantung selera lah. Boleh dilebarin, boleh terlalu kecil, minim 8 atau 9 cm maksudnya ya. Yang ini sebelahnya lagi kita bikin roti pastry daging. Ntar isinya tuh daging sama keju sama apa ya, daging keju susu. Jangan lupa waktu nyiternya itu benar-benar adonan beku ya, tapi ya harus tahu mending beku sekalian daripada kurang beku. Kalau kurang beku resikonya cukup tinggi kalau pakai butter yang premium. Kalau butter premium kan cepat sekali encernya. Nah, di sini mulai pemolesan ini tujuannya biar lengket ya. Ini ntar kan pastry-nya ditutup lah modelnya, itu ditumpuk gitu, jadi dia biar enggak lepas. Nah ini kita isi isiannya di tengah. Itu tadi fungsi untuk telur, untuk pelengket lah intinya, bukan polesan. Lengketnya itu pakai telur utuh dikocok gitu aja, habis itu dipolesin. Untuk puffnya ini kita kasih pelengketnya tuh muter ya, membentuk kotak, soalnya ini ntar ditumpuk atasnya tuh, ditumpuk sama adonan ini ya. Adonan ini kita lubangin seperti ini. Ini pakai alat juga ada di Saneng, pokoknya produk yang menjual bahan alat-alat roti yang paling lengkap menurut saya Saneng, dan kualitasnya juga bagus. Nah, kita tumpuk seperti itu, jadi dia antar ada lubang-lubangnya kelihatan isinya. Nah seperti itu. Nah itu ya, nah itu lemnya seperti itu, ditumpuk gitu aja, ntar biar dia lengket sendiri. Ini labelnya harus cepat biar enggak encer mentega butter sheetnya. Nah seperti itu. Ini tahap apel strudel sudah selesai. Kita bikin yang daging. Oh enggak, yang ini yang kacang ya. Kacang dulu. Ini kacang. Oh daging sih. Saya kirain kacang. Ya ini kacang. Habis itu ini modelnya rotinya segitiga, jadi dia agak dilipat segitiga, dilipat nyamping lah intinya. Seperti itu ya.
Jangan lupa tadi dikasih telur biar lengket. Nah, prosesnya tuh ngelipetnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ditekan-tekan seperti itu. Ya, ini isinya daging keju sama susu. Dagingnya kita pakai daging yang sudah jadi ya, yang atau biasanya daging burger atau daging asap. Kalau bukan daging yang maksudnya itu daging benar-benar daging tuh enggak, maksudnya daging yang sudah olahan. Nah, ini kita bikin kacang, kita bikin pastry kacang, puff kacang. Puff kacangnya ini, kacangnya juga diolah sedemikian rupa ya, biar dia maksudnya tuh manisnya, gurihnya itu pas juga. Nah, kita tekan-tekan seperti itu, habis itu dipotong. Kurang lebih panjangnya totalan tuh 12 cm, 12 sampai 14 cm. Situ dilipat seperti itu. Untuk ini kasih kacang lagi, dikasih lem, habis itu dilipat lagi ya, seperti itu. Nah, dilipat lagi, set gitu, tong ya, bikin lagi. Ini kacangnya agak keras ya, biar dia tuh mudah ngisinya. Kalau nggak keras itu susah ngisinya. Ini kacang, butter sama gula palem ya. Ada perpaduannya, ini resep dari perusahaan, jadi saya nggak mau nyebutin resep-resepnya. Nah, itu caranya seperti itu. Untuk yang belum jelas bisa tanya-tanya di komentar. Yang belum jelas ya bisa tanya-tanya di komentar. Nah, ini kita potong. Kita potong itu kurang lebih ini panjangnya 8 sampai 10 cm lah, tergantung selera lah. Bisa dipanjangin, bisa agak itu bisa 10 cm atau 12 cm atau 15 cm ya, menurut selera Anda aja. Bagusnya dilihat ukurannya berapa gitu ya. Ini sudah selesai ya untuk nempelnya. Yang ini toppingnya. Sebelum ditopping kita poles dulu pakai telur, habis itu dikasih kacang almond untuk apelnya. Nah, untuk kacang puff kacang itu dikasih gula pasir atasnya, dipoles, jangan lupa ya dipoles. Yang untuk daging yang tadi yang segitiga itu pakai wijen putih sama wijen hitam ya. Ini yang pakai wijen putih sama wijen hitam. Untuk ngovennya pertama kita pakai timer 25 menit, suhu 150 menit. Habis itu ini pakai oven convection ya, khusus pastry, dia benar-benar bisa crispy. Bisa juga pakai oven biasa, tapi hasilnya kurang maksimal juga. Itu untuk timernya ini 25 menit. Kita pakai steamer itu untuk semprotan airnya waktu di oven itu kurang lebih 2,5 menit. Nah, ini yang sudah jadinya seperti ini. Dia ngembangnya bukan ngembang
ragi tapi ngembang butter seed puff, jadi dia crispy ya. Ini itu lapisan-lapisannya benar-benar ngembangnya sempurna. Nah ini yang apel. Nah ini, nah, hasilnya seperti itu, jadi warnanya kuning-kuning kemerahan lah, soalnya pakai polesan telur, jadi hasilnya seperti itu. Yang belum jelas bisa komen di bawah, ntar saya kasih solusinya, atau kendala-kendala waktu bikinnya itu komen aja, ntar saya kasih saran-sarannya. Ya, seperti itu ya, itu lapisannya saya tunjukin ya, dia benar-benar ngembang sempurna lapisannya ya, seperti itu. Wush, mantap. Ini yang kacang, atasnya pakai gula tadi ya. Jangan lupa like dan subscribe nya biar kami nguploadnya itu semangat. Dan jangan lupa lagi nyalain loncengnya. Terima kasih, selamat mencoba.